Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang diajarkan oleh Yesus untuk kita minggu ini itu sebenarnya jelas sekali tentang bagaimana kita itu jangan menghina sesama kita, gitu ya. Jangan merendahkan orang lain. Kalau kita lihat tren sekarang ini kan banyak sekali drama-drama yang dilihat di masyarakat kita itu, di YouTube, di TikTok, Instagram, macam-macam drama-drama yang sungguh-sungguh merendahkan martabat manusia. Banyak drama-drama yang ditunjukkan bagaimana manusia itu tega menghina orang lain. Pernah saya lihat itu drama seorang pembantu rumah tangga itu waktu bekerja tanpa sadar itu nyenggol vas bunga. Waduh, tuan rumahnya marah setengah mati itu, sampai mengata-ngata, kamu ndak tahu ya, vas bunga ini lebih mahal daripada dirimu. Gimana ini, harga vasnya lebih mahal daripada harga manusia. Yang baru saja viral kapan itu juga begitu. Pengendara sepeda, ya, orang nabrak mobil mewah, pemilik mobilnya keluar mengkata-katai dengan culas betul, mengatakan kamu tidak tahu harga mobil ini lebih mahal daripada harga dirimu, kamu tidak laku dijual, mobil ini mahal sekali. Nah, bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan terpampang gitu. Bahkan mungkin ya sekarang anak-anak itu kalau jahatnya ekspresifnya mengikuti kayak begitu-begitu itu. Kayaknya lalu bisa jadi hidup yang harusnya wajar menjadi seperti sinetron gitu. Ya karena biasa dicekoi hal-hal seperti itu, menghina, melecehkan manusia. Dan itu kalau kita bisa melihat, ya itu namanya juga melecehkan Tuhan. Bagaimana tidak? Tuhan itu yang menciptakan kita semua sebagai manusia yang semartabat, yang adil, yang harusnya saling menghormati dan menghargai. Tapi sesama ciptaan sendiri itu bisa saling kemudian merendahkan satu dengan yang lain gitu. Dan ini yang sungguh bisa menyinggung Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Allah itu sungguh-sungguh punya rencana yang baik untuk menciptakan semua manusia hidup di dunia ini, apapun jenisnya dan bagaimanapun kemampuan dan taraf hidupnya itu. Semuanya itu diciptakan Tuhan dengan tujuan dan maksud yang baik. Tapi kalau kemudian manusia justru itu merendahkan martabat manusia yang lain itu, makanya digambarkan Allah itu bisa marah karena seperti melecehkan Tuhan sendiri sebagai penciptanya itu. Nah, bapak saudara-saudari yang terkasih, itu yang digambarkan kita dengar dari Injil yang ditulis oleh Santo Lukas itu. Bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan doa orang pemungut cukai kan. Apa salah doa orang Farisi? Tidak salah. Doanya pertama dia bersyukur, Tuhan aku bersyukur kepadamu, mengucap syukur, betul. Kita dipanggil untuk tahu diri, bersyukur pada Tuhan. Aku tidak berbuat kejahatan, aku tidak berzina, aku tidak merampok dan sebagainya. Betul. Hidupnya baik, sudah jos ya. Apalagi ditambah aku sudah memberi 1/10 dari seluruh penghasilanku. Ini orang Farisi yang hebat ini. Tapi yang kemudian tidak didengarkan Tuhan karena dia lalu membandingkan, aku tidak sama seperti orang lain. Nah, ini mulai sombongnya setengah mati. Bahkan digambarkan juga, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Di hadapan Tuhan hidupnya baik, tapi sombong dan merendahkan ciptaan Allah yang lain. Yang jelas kemudian tidak didengarkan oleh Tuhan doanya, meskipun hidupnya baik. Karena sikap sombongnya ini, tidak rendah hati. Nah, bapak saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana perasaan Allah kalau melihat ciptaannya. Ya, seluruh umatnya ini kemudian direndahkan dan dilecehkan. Anda bisa bayangkan sebagai orang tua itu ya, kalau anak-anak Anda dibully, ya, anak-anak Anda yang Anda lahirkan gitu, yang Anda pelihara betul gitu, lalu dibully,
dilecehkan sama orang lain. Itulah perasaan Tuhan, sama. Kalau kita merendahkan orang lain seperti itu. Kalau mungkin yang merendahkan teman-temannya mungkin alah ya gak apa-apa, belum mengerti, masih anak-anak. Tapi kalau orang dewasa merendahkan betul keluarga Anda pasti marah betul, nggak terima. Aku sing nglairno setengah mati, sing ngopeni setengah mati, kok cangkemmu koyo ngono. Itu Tuhan seperti itu. Marah pada orang yang merendahkan orang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apalagi kita bisa melihat dalam bacaan pertama kitab Putrajaya digambarkan gitu. Allah itu adil, tapi Allah mendengar jeritan anak-anak yatim piatu, mereka yang hina dina. Bahkan dalam Mazmur sungguh indah dikatakan, orang yang tertindas berseru dan Tuhan itu mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan itu mendengarkan. Karena apa? Ya karena kalau orang itu direndahkan dan orang miskin direndahkan, orang yang hina dina tidak punya apa-apa direndahkan, dia tidak bisa membalas apa-apa kecuali doa. Ya kan? Dia tidak punya backing apa-apa, tidak punya hoping apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa untuk membalas. Nah, itulah dalam kalau yang di Jawa itu yang paling ditakutkan itu bukan balas dendam, tapi ndongakno elek. Itu yang dituhan. Karena orang miskin, orang kecil tidak bisa balas. Isoke cuma ngomong, oh tak dongakno kon, gak selamat. Itu yang menakutkan itu. Karena yang bergerak itu spiritual, secara mistik dan gaib yang akan membalas. Makanya orang miskin, orang kecil, orang tertindas, orang yang terhina dan tidak bisa membalas, doanya kepada Tuhan memancar itu. Tak dongakno gak selamat, itu yang ditakutkan itu. Meskipun ini doa jelek. Nah Bapak saudara-saudara yang terkasih, tantangan kita untuk bagaimana kita tidak terjebak untuk menghina orang lain, menghargai martabat manusia itu ya. Tantangan sekarang ini kan, Anda ini kan digambarkan dengan saya ini dalam masyarakat yang terkotak-kotak gitu. Kita ini dikategori begitu saja. Ya, yang kelas rendah, kere, gembel dan sebagainya, kelas menengah ke atas sampai crazy rich, orang kaya yang gila ya. Buang-buang uang dan sebagainya. Kita itu bisa terklasifikasi begitu rupa dan sekarang trennya itu ya tadi seperti saya contohkan, membanding-bandingkan orang dengan kekayaan materi itu zaman sekarang ngetren sekali, luar biasa. Bahkan tanpa sadar itu karena kita dilapis-lapiskan, dikotak-kotakan, Anda bisa memandang orang lain rendah gara-gara penghasilannya, gara-gara kehidupan materinya. Kon duwe apa kon? Kon gak duwe apa-apa kon. Dan kita itu disituasikan, tantangan sekarang itu seperti itu. Dikotak-kotakkan secara materi dan kita bisa merendahkan martabat manusia sesama kita yang lain hanya karena materi. Kalau dulu bisa jadi yang berbeda, soal martabat jabatan bisa jadi. Makanya digambarkan itu, Koget mengatakan orang Jawa juga diklasifikasi priayi, santri, kaum abangan. Orang nyebut saya ini kawula alit, mereka priayi orang gede karena derajat dan kedudukan bangsawan. Sekarang enggak, sekarang soal materi. Anda lihat setiap tahun sebentar lagi dirilis itu di majalah Forbes itu, ya, 100 orang terkaya di dunia. Itu jelas itu menunjukkan, wah kalau ada orang Indonesia masuk di situ, wah ada orang Indonesia yang kaya yang masuk dalam 100 orang terkaya di dunia. Kita dicekoki seperti itu. Tapi saya minta kepada Anda yang punya majalah itu juga, coba tunjukkan 100 orang termiskin di dunia. Ada enggak daftarnya? Gak ono. Kita ndak imbang melihat realitas ini, gambarkan sing kaya-kaya tok, tapi sing miskin 100 orang miskin ndak ada. Lalu kita tuh mengklasifikasi begitu saja, kita terikut dengan masyarakat kita, membeda-bedakan gitu. Gak level, gak bobot, gak sederajat dan sebagainya. Ini tantangan Anda dan saya ini, kalau kita dalam kehidupan sekarang, bagaimana kita menjalankan Injil, sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk rendah hati,
untuk sungguh-sungguh sadar siapa kita. Allah menciptakan Anda semua dan saya, kita semua ini dengan sungguh niat baik, dengan tujuan yang baik. Bahkan Dia menciptakan manusia yang kadang-kadang memang tidak normal dengan niat dan tujuan yang sungguh-sungguh menurut kehendak Tuhan. Saelek-elek menungso anjane elek ya. Dia ciptaan Allah, harus dihormati dan dihargai. Bahkan kita ini anak-anak Tuhan. Bahkan digambarkan kita melihat anak-anak yang diasuh oleh Romo Jansen, anak-anak cacat mental yang tidak bisa berpikir sak bodoh-bodoh nih. Tuhan punya maksud untuk melahirkan mereka dan hidup di dunia ini. Dan sebagainya. Ini ukuran-ukuran yang saya buat ini sudah salah, merendahkan dia. Kita biasa lalu seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semoga kita sungguh seperti yang diteladankan oleh Tuhan, memberikan perumpamaan dengan pemungut cukai itu. Kerendahan hati, merasa bertobat, merasa berdosa, sungguh menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Apapun kondisinya, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan yang baik. Seperti kita juga diciptakan Tuhan hadir di dunia ini. Apapun kondisi kita, kelebihan dan kekurangan kita, Tuhan itu sungguh menghargai kehidupan kita dan menjunjung tinggi martabat kita. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini hidupnya itu sial terus. Anda yang apes, bisnis gagal, bolak-balik kecelakaan, ya, bolak-balik rugi, bolak-balik kacau hidupnya. Coba refleksikan, Anda dipanggil untuk bertobat. Jangan-jangan Anda dalam hidup Anda pernah menghina orang lain dan Anda didoakan tidak selamat. Kesempatan bertobat di hadapan Tuhan, untuk rendah hati, mengakui dengan jujur, merefleksikan. Dan semoga kita semua saling menghargai dan mengangkat martabat kehidupan kita, saling mendukung, saling menyelamatkan. Yang dapat kita pegang adalah bacaan yang kedua, bagaimana Santo Paulus kepada Timotius, dia menyatakan, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Semoga kita selalu dilindungi dan dijaga oleh berkat Tuhan bagi hidup kita dan keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.